Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi dengan saya di mana di YouTube. Ya, harap malam kalau misalnya saya ngomongnya. Nah, pembahasan kali ini adalah merebaknya isu penarikan dana secara besar-besaran atau disebut RUSH, Rus Money. Uh, Luar biasa sekali ini pembahasan kali ini. Karena apa? Karena ada indikasi penyebaran isu ini, apa? Bukan penyebaran isu ya, ini bukan isu karena belum terjadi ya. Ini adalah suatu perintah, di mana perintah ini tampaknya kelihatan benar. Terus mana ini tujuannya kan menghimbau kepada seluruh umat muslim yang memiliki uang untuk menarik uangnya dari bank pada hari itu, atau secara besar-besaran, penarikan secara besar-besaran. Yang dihimbaukan kepada umat muslim yang memiliki uang di bank itu, mereka berpikirnya kayak gini, orang yang setuju dengan adanya rencana Rusmani itu ya, mereka berpikir seperti ini, dengan saya mengikuti Rusmani penarikan dana besar-besaran dari bank, maka Indonesia akan menghukum Ahok. Padahal itu salah. Itu modus loh. Modus apa? Modus untuk menjatuhkan negara. Coba bayangkan kalau kita benar-benar melaksanakan Rusmani, penarikan uang besar-besaran. Oh, konyol. Bus, nah, negara kita ini kan dihuni mayoritas muslim. Iya, mayoritas muslim. Kalau misalnya negara goyang, negara kita ini anjlok ekonominya, yang akan sengsara siapa? Yang akan sengsara yuk rakyat Indonesia, siapa lagi? Rakyat Indonesia yang mana? Ya orang-orang muslim ini, kita. Ya nggak punya uang, ya uangnya sedikit. Memang umat muslim itu bukan rakyatnya Indonesia, sama kita tinggal di sini, artinya kita rakyat Indonesia, kita harus sama-sama menjaga kestabilan negara. Kok dibodoh-bodohin mau, goblok, goblok. Maaf, iklan lewat aja ditutup hotel lo. Ah, tang, oh gak hilang. Halo, maaf, gangguan lagi ya seperti biasa ya Allah silonya. Aduh, ya seperti beginilah kalau punya anak buah yang agak-agak sedikit kurang ajar. Ya kalau kamera nih kok silo banget tuh. Oh, lele, tak tutup dulu sih. Ya kita lanjutkan ya. Masalah Resmani ini. Jadi ada indikasi perintah untuk melakukan Rasmani ini dilakukan oleh teroris. Disebarkan lewat media sosial. Facebook, Twitter. Kok ada indikasi teroris yang memerintahkan Rasmani itu? Sumbernya dari mana? Gitu kan. Karena yang menginginkan Indonesia jatuh ya cuma satu, teroris. Siapa lagi? Negara luar. Oh, insya Allah negara kita pinter kok orang-orangnya. Bisa mengindikasi. Cina. Lu ngapain? Indonesia jatuh, ya mereka bisa pergi. Yang secara apa? Ya kita. Makanya kita umat muslim, kita memang harus membela Islam. Tapi bukan berarti buat kita itu harus bodoh. Pikir sedikit lah. Ya maaf ya kalau nanti saya sedikit kasar ya ngomong ya. Maksudnya kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu dari dampaknya. Karena apa? Kalau kita benar-benar ikut-ikutan menarik uang besar-besaran dari bank, negara Indonesia menjadi goncang. Dampaknya itu bukan cuma untuk Ahok, tapi untuk apa? Untuk masyarakat Indonesia keseluruhan. Harga-harga jadi melambung tinggi. Makanya itu jangan sembarangan itu loh. Ngawur, ada yang bangga. Ini contoh, sudah menarik dana uang di mobil satu buah. Maksudnya apa? Ya, kalau kamu memang benci sama seseorang, ngomong langsung sama orangnya. Kalau nggak kesampaian, yuk kamu sabar, istighfar.
Yang nyuruh kamu membenci orang itu siapa? Ini saya ngomong lagi-lagi muslim, lagi-lagi muslim. KTP saya itu Islam. Sama, saya juga muslim, saya juga punya hak untuk berbicara, untuk membela agama saya. Membela dari apa? Membela dari yang namanya fitnah. Fitnah apa? Fitnah ketika Islam itu dipandang buruk oleh orang lain. Ketika umat muslim mengatakan Allah Akbar dalam suatu tindak kejahatan, suatu tindak keburukan, itu namanya menghancurkan citra Islam. Terus terang saya nggak terima. Orang yang non muslim yang lainnya baik-baik kok, nggak pernah buat kerusuhan, nggak berbuat apa-apa. Kita kok malah mulai duluan. Ada juga yang demo kemarin itu tanggal 4 November. Ini ulahnya polisi duluan. Ini saya nggak peduli. Saya pedulinya apa? Saya pedulinya ketika ada demo, ketika ada kerusuhan. Itu intinya. Ada demo pasti ada ulah, demo pasti ada rusuh. Dia mau mulai terserah benar sendiri lah. Saya nggak ikut. Pusing saya lihat kayak gitu. Jadi prediksi ini pasti bakal rusuh nih. Atau pelakunya seperti Allah alam. Intinya ada rusuh kan. Itu utamanya di sini. Makanya kita sebagai muslim yang memang muslim membela Islam, tapi kita juga harus tahu mana yang baik, mana yang kita harus bisa menimbang antara kebaikan, antara faedah dengan mudarat. Jika kita melakukan ini dan melakukan ini, mana yang lebih banyak, lebih banyak mudaratnya, ya kita nggak usah ikut. Lebih banyak faedahnya, insya Allah. Ya kita ikut, insya Allah di dalam itu pahala. Islam itu ada yang bilang artinya Islam itu sulit, memang sulit dari segi pendidikan, tapi dari segi ibadahnya itu paling mudah itu. Noto hatimu itu ditata, pikiranmu itu ditata. Insya Allah kita akan jadi muslim dan baik. Ibadahnya dikentengi, sunai, oh, dilakoni, gimana lagi? Kadang kiri saya gitu lihat ada muslim kok keluar kok, tapi lebih banyak ke mudorotnya, ke tidak baiknya, rasmani, bangga gitu. Ya Allah. Oh dampaknya nanti itu kalau negara kembang dampaknya nanti ke masyarakat sendiri kok. Indonesia itu mayoritas itu muslim. Yang sengsara itu siapa? Ya muslim-muslim juga. Makanya jangan sok-sokan. Sok paling benar, kita harus bisa mengkrocek. Ada juga media-media sosial itu, media abal-abal, yang bilang katanya Cina siap luncurkan rudal. Allah, percaya gitu kan. Memang media sosial Indonesia ini memang harus di-cross-check benar-benar ini. Benar-benar disaring. Kenapa? Karena emosi pemuda-pemuda kita itu sangat tinggi, sangat labil emosinya. Beneran, saya jadi di Facebook itu kan, di perdebatan itu kan, saya ini tahu yang namanya apa, yang namanya pendukung aksi damai itu, yang apa, yang mendemo Ahok itu namanya arus besar. Saya coba menjadi arus kecil, saya tentang. Ya, di Facebook itu kan saya ngobrol kan, saya tentang. Ternyata apa? Hasilnya itu luar biasa. Hanya karena saya berbeda, saya disebut kafir. Oh, saya disebut munafik. Itu sengaja saya tentang itu harus besar itu. Pengen lihat. Ada juga yang nunjukin pisau, gambar pisau. Saya cari kamu, saya bunuh kamu. Pisau. Ya, Muslim itu.
ngajarin siapa gitu. Oh, negara kita itu masih menjamin keamanan kerukunan beragama, nggak boleh kasar kayak gitu. Oh, Nabi Muhammad itu nggak ngajarin kayak gitu kok. Ketika ada terlibat peperangan, ada ada orang yang apa berada di tengah-tengah peperangan, itu diamankan, disingkirkan, diamankan. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Islam. Ini waktu ada perang nih, dua kubu ini antara Muslim dan Kafir Quraisy, ada di tengah-tengah ini orang disuruh apa? Disuruh diamankan, disingkirkan, diamankan. Belum di sini yang nggak ada perang, nggak ada apa kok, mulutnya bau kami semua, merendahkan orang lain, berat sekali. Saya tahu yang nggak suka sama Ahok itu punya Ahok besar. Saya jadi Ahok itu saya coba ingin tahu gimana sih reaksinya. Ternyata reaksinya hal luar biasa semua. Saya tanya, udah hafal Quran belum? Bung jawab ya, saya punya blogging gitu yang isinya artikel agama. Saya kasihkan, ini loh, nggak boleh seenaknya kamu menghapus-hapuskan orang, merendahkan orang. Itu perkara berat. Malah dia bilang, apa kamu kafir? Dilarang, kamu itu kafir, nggak boleh memelintir ayat-ayat agama. Ya dipelintir apanya? Dibaca aja belum udah bilang memelintir. Lucu. Beneran itu di Facebook, itu Facebook. Aduh, parah sekali. Ya, sabar. Hanya ya kepada seluruh umat muslim ya terutama ya, karena kita di sini itu mayoritas ya, kita harus bisa coba menjaga kerukunan. Insya Allah lah, dengan kita berbuat baik, dengan kita ikut menjaga kerukunan, dengan kita tidak ribut-ribut kayak gitu, setelah Islam itu kan ibadah. Insya Allah semakin banyak orang yang mempelajari Islam dari kalangan muslim ataupun dari kalangan muslim. Bahayanya pemuda ketika dia membaca Quran, Quran itu berbahaya. Maaf, saya Quran itu berbahaya. Yang berbahaya itu apa? Karena apa? Pemuda-pemuda itu banyak yang emosinya labil. Dia hanya membaca baru beberapa ayat. Itu juga baca artinya doang. Baru baca artinya doang. Dan langsung mengiyakan. Hafid, darahnya halal. Akhirnya yang mana dulu? Sejarahnya perangnya Nabi Muhammad juga kayak gitu. Gak sembarangan akhirnya. Kabur. Semua. Itu kan jadi kita dalam Islam sendiri. Kalau melakukan komunikasi. Makanya kita tidak mempelajari sesuatu, ada sesuatu hal yang dirasa kurang baik kayak gitu, sebenarnya baik, cuman yang kurang baik itu apa? Yang bacanya itu yang konyol, nggak langsung dipelajari gimana gimana, riwayatnya gimana, main telan aja. Gak boleh kayak gitu, coba tanyakan ke yang lebih tahu lah. Misalnya masalah itu kan, kan kita cari dulu riwayatnya, terus tadi itu ada jenis-jenisnya, kita pelajari lagi apa, nggak boleh sembarangan. Waktu Nabi Muhammad bersama Romo itu masuk ke Mekah, itu juga orang-orang kafir Quraisy yang belum mau belum Islam itu mumpat masuk ke dalam satu rumah, rumahnya satu itu saya lupa, coba lihat di film rumah apa kan, umatnya Nabi Muhammad langsung membakar rumah yang dipenuhi dengan umat kafir Quraisy tersebut juga. Apakah umatnya Nabi Muhammad waktu mereka masuk ke dalam Makkah itu main bantai umat apa kaum kafir Quraisy?
Jangan sembarangan. Nanti ya, sekali lagi untuk masalah rasmani ini saya himbau pada seluruh umat muslim di Indonesia maupun yang di luar negeri, intinya orang Indonesia, tolong jangan sampai menarik dana, jangan mengikuti gerakan-gerakan yang radikal yang rasmani seperti itu. Karena apa? Karena akan menyengsarakan bangsanya sendiri, akan menyengsarakan orang muslim yang tinggal di Indonesia. Hati-hati dalam bertindak. Oke. Sekali lagi, kalau misalnya ada salah tutur kata, yuk saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.